Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Maria Lastriana Yusanti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat dari SMP Negeri 2 Meliling. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya, guru yang akan disupervisi yaitu Bapak Agustinus Mayong Tabil. Kami mau melakukan dialog pra-observasi. Dialog ini merupakan dialog yang dilakukan sebelum melakukan observasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran di kelas. Dialog ini merupakan kegiatan tanya jawab antara supervisor dan guru yang disupervisi, di mana supervisor biasa disebut coach dan guru yang disupervisi biasa disebut coachee. Dialog ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan pembelajaran di kelas. Selamat pagi Pak Mayong, apa kabar? Selamat pagi juga, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, kabar baik juga. Oke, baiklah Pak Mayong, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya bahwa hari ini kita akan lakukan dialog pra-observasi dengan tujuan untuk mengetahui persiapan Bapak sebelum kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Apakah Bapak hari ini ada waktu? Baik Ibu, kebetulan pagi ini saya ada kosong sehingga waktu saya masih free pagi. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya dialognya. Oke, siap Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Pak, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nanti saya akan masuk di kelasnya Bapak yang akan disupervisi nanti untuk memantau proses kegiatan pembelajaran di kelas. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti? Baik, dalam kegiatan supervisi ini tujuan saya agar proses pembelajaran saya nanti lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga peserta didik saya secara aktif dan antusias bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik melalui diskusi kelompok, bertanya, menjawab pertanyaan, dan juga mampu berkomunikasi melalui presentasi hasil diskusi kepada kelompok lain, dan mereka percaya diri dalam menyampaikan pendapat ataupun menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Oke. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati di kelas Pak? Baik, nanti saya harap Ibu amati di bagian strategi pembelajaran yang saya rancang. Apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan karakternya yang masing-masing, sehingga bisa meningkatkan keaktifan peserta didik pada proses pembelajarannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, baik melalui diskusi, menjawab pertanyaan, bertanya, ataupun berkomunikasi saat presentasi hasil diskusi kelompok, dan mereka tidak bosan. Oke. Nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar peserta didik Bapak mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu juga menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Baik, di kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan nanti, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti peserta didik dibagi dalam kelompok yang dimana di dalamnya itu sudah dipetakan sesuai dengan perbedaan kemampuan mereka ataupun gaya belajar, sehingga dari kelompok ini selanjutnya dalam diskusi nanti saya akan menyediakan lembar kerja dengan kasus yang berbeda dari tiap kelompok. Terus untuk mengakomodir gaya belajar mereka, untuk yang peserta didik yang gaya belajar visual, mereka saya akan sediakan media bahan ajar yang dimana dalamnya nanti akan terdapat gambar, tulisan dengan video pembelajaran ataupun sebuah lab maya atau media pembelajaran interaktif, sehingga peserta didik yang gaya belajar visual ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terus yang untuk audio, peserta didik yang gaya belajarnya dengan mendengarkan ini nanti di dalamnya juga
akan ada video pembelajaran yang mereka bisa lihat dan juga mereka dengar. Sementara untuk yang peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, nanti akan ada beberapa demonstrasi yang akan mereka lakukan di kelas sehingga mereka lebih semangat mengikuti pelajaran saya. Oke, seperti itu Ibu Sisi. Sangat bagus sekali Pak. Apa harapan Bapak setelah kegiatan praobservasi ini? Harapan saya setelah kegiatan praobservasi ini, jadi apa yang saya sudah rancang dapat terlaksana di kelas dengan baik, dan juga semoga pelaksanaan pembelajarannya nanti bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar dari peserta didik dengan karakteristiknya mereka masing-masing. Baik Pak, kira-kira kapan saya boleh melakukan observasi di kelas yang Bapak ingin diobservasi nanti? Oke, baik, kalau Ibu berkenan, sebentar saya jam 4 dan 5, saya ada jam di kelas 7A. Ibu boleh masuk di kelas saya kalau bisa. Oke Pak, berarti sebentar ini jam 4.5. Baik Pak, saya kira percakapan kita sudah selesai, artinya kegiatan praobservasinya sudah selesai. Nanti supervisinya semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan atau sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Bapak sementara. Baik, terima kasih. Harapannya juga seperti Ibu, itu supaya pelaksanaan pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih Terima Pak. kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik Pak. Baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bertemu kembali di semester 2. Kita sudah, ini adalah pertemuan pertama kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau cek apa yang disediakan. Putu dan Vicky Vicky tanpa keterangan. tanpa keterangan. Itu bagi yang punya handphone silakan masuk ke bagian ini. Sementara yang tidak silakan tulis di buku catatan. Ya, bisa lihat. Tidak bisa lanjut kalau saya belum kasih lanjut. Silakan. Apakah Anda langsung siap mengikuti pelajaran? Sudah. Oke, terima kasih kepada kalian. Tujuan pembelajarannya bagaimana kalian bisa menjelaskan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas. Ya, ada pada partikel. Bagaimana kalian bisa menjelaskan partikel? Ada sebuah kasus nanti kalian bisa amati. Setelah itu nanti kalian diskusi, presentasikan, dan terakhir nanti saya akan jelaskan kita buat rangkuman materi dan akan diakhiri dengan post test dalam bentuk kuis. Kalian pernah belajar terkait dengan wujud zat. Nah, apa saja wujud zat yang kalian ketahui? Saya minta satu orang untuk menjawab siapa nanti wujud zat padat, cair, dan gas. Tadi sudah disebutkan, jangan diulang. Zat padat. Meja. Cair. Oli ya. Terus gas. Contoh gas. Ya. Balonnya yang padat. Ada udara di dalam balon. Asap. Oke, baik. Kita menunggu pada ini yang bisa menjelaskan. Ya, cara
Kalian bebas untuk mode menggunakan tulisan atau apalah, sepertinya intinya kalian bisa bertanggungjawabkan di depan kelas. Bagi teman-teman, pagi kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum berangkat ke sawah untuk memegang sawah, ayah menyiapkan bekal air minum. Beliau menuangkan air di dalam botol air minum. Ketika istirahat bekerja dan haus, beliau mengambil botol air minum dan menuangkan ke dalam gelas. Mengapa air yang dituangkan dalam cairan ke dalam gelas menjadi gelas? Dan mengapa saat menuangkan air, posisi wadah yang berisi air lebih tinggi daripada kosong sebelum dituangkan air? Jawaban: karena air dapat berubah bentuk sesuai dengan badannya atau tempatnya. Nomor 2, karena air dapat mengalir ke tempat yang lebih tinggi dan ke tempat yang rendah. Ada renggangnya? Bisa? Yuk. Bisa? Bisa tidak? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Cara vertikalnya agak renggang. Nah, kalau dipanaskan lebih mudah ya. Karena cair toh? Kenapa air itu lebih mudah kita panaskan langsung menguap? Karena dia partikelnya gampang. Karena dia sifatnya renggang, tidak pada bentuk partikel. Coba letakkan pensil ke dalam gelas kimia. Ya, coba amati. Kalian amati. Sekarang pindahkan ke gelas air lain ya. Air lain ya. Amati, angkat. Ya, pertanyaannya, apa bentuknya berubah? Tidak. Kenapa tidak? Karena tadi bentuknya apa ya? Partikelnya tadi sangat teratur ya. Susah berubah sehingga dia tidak berubah mengikuti bentuk badannya. Kimia. Oke, bentuknya bagaimana? Oke, baik, silakan. Terima kasih. Silakan di atas. Ya, pegang di bagian atas. Oke. Sekarang amati. Perhatikan. Sekarang amati bagaimana bentuknya? Berbeda. Berbeda. Balon ketika dalam plastik dia akan mengikuti pada plastik. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Mana gambar partikel dari zat padat? Ya? A. Ya, berarti benar. Oke, sekarang belum. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Sangat puas. Nanti mengapa? Ya? Ya, jawabannya sudah. Jawabannya sudah yang kalian tulis. Apakah kamu puas dengan proses? Bukan. Nah, kalian tadi kan sudah tahu sifat padat, cair dan gas. Sudah dong? Bentuknya sudah tahu ya? Sekarang bagaimana kalau petir atau kilat dengan api? Dia wujud padat dari mana? Api. Nah, itu nanti kalian cari untuk sebagai tugas. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis dengan materi perubahan wujud. Siapa yang bisa nanti saya minta? Siapa yang bisa bawa lilin untuk praktek? Lilin bisa? Bisa Pak. Lilin terus kalian. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Saya Ibu Maria Lastriana Yusanti,
calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Meliling, Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini saya akan bersama dengan Bapak Agustinus Mayang Fadil sebagai guru yang melakukan observasi kelas pada hari Selasa kemarin, dan juga saya bersama dengan pengajar praktik yaitu Ibu Yasinta. Selamat datang dan selamat pagi Pak Mayang. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ibu sendiri bagaimana? Kabar baik juga. Baik, Pak Mayong, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana percakapan ini dengan tujuan untuk melihat apa yang belum maksimal dan apa yang sudah maksimal pada saat kegiatan observasi kemarin. Baik Bapak, bagaimana, sudah siap? Siap. Oke. Baik, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin. Baik, setelah kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bapak? Baik, puji Tuhan Ibu, perasaan saya lega, bahagia dan puas Ibu karena proses pelaksanaan pembelajaran dalam kelasnya berjalan dengan lancar. Baik, apakah proses pembelajaran di kelas kemarin berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak? Baik, sebagian besar dari apa yang saya rancang kemarin sudah berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Bapak, apakah pada kegiatan proses pembelajaran kemarin sudah puas atau mungkin ada yang belum puas? Baik, pertama saya merasa puas karena sesuai dengan modul ajar yang saya rancang dan desain pembelajaran yang saya buat, terlebih khusus untuk pembelajaran diferensiasi kemarin sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik, terlebih khususnya pada gaya belajarnya. Jadi bisa berjalan dengan baik karena ada progres yang terlihat, yaitu di mana peserta didik kemarin mereka lebih aktif, antusias untuk mengikuti proses pembelajaran ini, baik melalui kegiatan demonstrasinya kemarin ataupun kegiatan diskusi, maupun mereka aktif dalam dan percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Itu yang menjadi perbedaan dari rencana pembelajaran saya sebelumnya, di mana sebelumnya mereka cepat bosan dan kurang senang karena mungkin dari metode ataupun desain pembelajaran media bahan ajar yang saya laksanakan mungkin tidak terlalu optimal. Terus hal yang kurang puas kemarin, ada beberapa video pembelajaran kemarin itu yang tidak sempat saya tampilkan tapi kalau untuk simulatornya kemarin, untuk aplikasi yang lain memang kemarin sudah, tapi untuk video pembelajaran kemarin karena saya terbatas dengan waktu sehingga itu sempat tidak ditampilkan beberapa videonya. Ya. Baik Pak, bagaimana dengan ketercapaian kompetensi peserta didik selama pembelajaran kemarin? Untuk dari hasil tes kemarin, sebagian besar peserta didiknya sudah ada mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dari dalam diskusinya, presentasi ataupun kuis yang saya berikan. Tapi ada sebagian kecil kemarin yang belum memahami karena masih butuh dorongan lebih untuk lebih aktif lagi. Baik Pak, menurut Bapak apa yang menjadi kesulitan peserta didik selama proses pembelajaran kemarin? Baik, kesulitan peserta didik ini memang bukan kesulitan yang baru terjadi, tapi memang selama ini sudah jadi, yaitu mereka dalam diskusi itu ada yang masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka masih ragu apakah pendapat mereka benar atau salah. Mereka belum berani, mereka takut ketika kita bertanya untuk menyampaikan, padahal mereka butuh dorongan ketika kita mencoba untuk mendorong mereka bahwa tidak ada yang salah dalam menjawab, atau perlu mereka mulai percaya diri untuk menyampaikan hasil pendapatnya sendiri. Begitu juga pada saat presentasi juga kemarin, ada beberapa peserta didik yang tidak mau mengambil bagian untuk menyampaikan karena masih malu-malu atau belum mampu untuk berbicara bahasa Indonesia dengan cukup lancar. Mungkin itu kemarin kendala di peserta didik. Ya, Pak.
Apakah selama kegiatan proses pembelajaran kemarin Bapak mengalami kesulitan? Baik, untuk prosesnya kemarin memang saya ada kesulitan tapi tidak terlalu banyak lah, mungkin di bagian untuk mengatur kelasnya itu kemarin yang kesulitan saya, tapi sulit yang besar itu dalam kalau kita menyusul apalagi baru dalam pembelajaran diferensiasi ini agak sulit, sehingga untuk membutuhkan menyusun modul ajar ataupun dia punya desain metode segala macam untuk anak lebih aktif itu butuh waktu yang lebih banyak, sehingga kalau kita banyak kelas jadi kita juga kadang agak setengah mati untuk mengatur itu. Kira-kira apa alternatif dari Bapak untuk mengatasi kesulitan yang didapat kemarin selama proses pembelajaran? Baik, dari alternatif lain kemarin setelah saya melihat proses yang terjadi, kesulitan saya dalam melaksanakan ini, pertama saya akan berdiskusi dengan rekan tim saya untuk ini mengatasi hal ini, baik juga nanti mungkin saya minta pendapat dari kepala sekolah terkait dengan hal ini, ataupun nanti saya harus lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan BIMTEK daring ataupun luring yang ada terkait terlebih khusus untuk pembelajaran diferensiasi ini. Oke. Baik Bapak, dari kegiatan percakapan pasca observasi ini, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Baik, dari kegiatan ini saya rasa saya sangat senang karena saya bisa melihat di mana hal yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan, terus mana hal yang belum muncul atau sangat kurang dalam pembelajaran kemarin, terlebih khusus dengan ini, sehingga bisa dilihat dia punya kekurangan untuk diperbaiki. Baik Bapak, lalu apa yang Bapak lakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya lagi, untuk pertemuan berikutnya? Baik, untuk pembelajaran berikutnya saya juga tetap berusaha untuk menyusun pembelajaran yang seperti kemarin, tapi semoga harapannya kali ini nanti ada berbeda dari kekurangan yang sudah terjadi kemarin. Baik Bapak, saya rasa percakapan kita berkaitan dengan pasca observasi setelah melakukan observasi kelas sudah selesai. Terima kasih Pak. Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Asti sebagai pengajar praktis saya untuk memberikan tanggapan berkaitan percakapan saya dan Pak Mayang dan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi untuk khusus untuk Koci karena sudah menyediakan waktu untuk siap menjadi Koci, karena tidak semua orang itu mau bersedia menjadi Koci. Yang berikut apresiasi juga untuk Coach, tentu ini kolaborasi yang sangat baik untuk perubahan transformasi pendidikan di kelas kita, yaitu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Saya salut sekali karena sepertinya dari pembicaraan ini Koci sudah sangat paham dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bukan hanya CGT saja yang paham, tapi sudah tertular kepada teman-teman sekolah. Ya, berkaitan dengan kegiatan sebagai coachnya, saya salut sekali karena percakapan ini adalah percakapan dua arah yang sangat membangun. Tidak ada pemberian intervensi dari coach untuk Koci, tapi Koci itu betul-betul memahami segala alur pembelajaran diferensiasi itu dengan sendirinya, dan untuk pengembangan dirinya juga untuk selanjutnya itu baik dari diri Koci sendiri. Saya rasa itu saja. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada Pak Mayong. Baik, kegiatan supervisi akademiknya sudah selesai, mulai dari percakapan observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi dan terima kasih.